Halo guys, jumpa lagi dengan Delon di Technoday. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS murah yang harganya berada di kisaran 100 ribuan. Gimana sih dengan kualitas di harga segini? Apakah dengan harga yang murah berarti jelek? Langsung aja kita review secara singkat dari TWS-nya. Jadi TWS ini berasal dari sebuah brand yang bernama Acom. Brand ini termasuk lumayan oke untuk kualitas barang-barang yang diproduksi. Dan kali ini Acom mengeluarkan sebuah produk TWS yang bernama Acom AirDots T1. TWS ini dijual cukup murah di harga sekitar 120 ribuan dan cukup sering masuk untuk flash sale. Yap, memang bentuk dari TWS-nya ini sendiri mengingatkan kita pada sebuah brand dari sebuah brand yang ternama yang sudah memang terkenal sebelumnya, tapi kali ini dengan harga yang lebih murah. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan dari TWS beserta casingnya, sebuah ear tips cadangan, sebuah kabel charging berjenis USB Type-C, dan yang terakhir adalah sebuah manual book. Langsung aja kita bahas dari desain dan build quality-nya terlebih dahulu. Kalau desainnya ini sendiri memang sangat mirip dengan generasi AirDots yang lama ya, dari produk Xiaomi. Bentuk dari casingnya oval tapi dengan warna yang hijau doff. Dan untuk versinya ini sendiri ada dua ya guys, yaitu untuk warna hijau dan warna hitam. Di bagian atasnya kita bisa melihat dari logo Acom, dan kemudian di bagian belakangnya kita bisa melihat dari lubang chargingnya. Lalu di bagian bawahnya untuk spesifikasinya sendiri. Untuk finishing dari warnanya ini ya B aja ya. Lalu kemudian ketika casingnya dibuka maka bentuk TWS-nya adalah seperti ini ya guys. Dan ternyata ketika dibuka untuk tutupnya, maka kita bisa melihat dari presentase baterai di bagian depannya. Lumayan keren juga sih. Awalnya memang nggak kelihatan kalau ada LED indikatornya. Untuk bagian tutupnya udah magnetik ya. Langsung aja kita lihat dari kedua TWS-nya. Nah, memang TWS-nya sendiri ini mirip plug-ketiplek dengan AirDots yang lama. Sensornya pun masih menggunakan tombol ya, bukan dari segi touch. Untuk pengalaman memakainya sih masih terbilang cukup nyaman ya. Tapi untuk saran saya sesuaikan aja dengan ear tips yang paling cocok buat teman-teman agar bisa lebih kedap. Mungkin hal yang agak sedikit mengganggu di sini adalah ketika kita menggunakan dari tombol pada TWS ini. Ya pastinya agak bunyi cetok-cetok gitu. Tapi masih agak sedikit fleksibel karena bisa diatur melalui handphone kita sendiri. Langsung aja kita ke bagian yang ditunggu, gimana sih dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini. Nah, kabar gembiranya di sini, untuk kualitas dari soundnya ternyata nggak jelek-jelek amat kok. Sudah termasuk lumayan di driver sebesar 7 mm. Untuk clarity-nya sendiri sudah terbilang oke dengan bass yang cukup. Hal mungkin yang agak sedikit mengganggu di sini adalah dari segi treble-nya yang agak sedikit harsh atau menusuk. Tapi masih dalam kategori yang cukup kok. Intinya di harga 100-an sudah termasuk oke untuk kualitas suaranya meskipun bukan yang terbaik. Berikut ini adalah contoh sampelnya. Nah, kita ke bagian yang ditunggu juga, bagaimana sih dengan latensinya? TWS ini menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC. Dan sesuai perkiraan ternyata lumayan terasa ya untuk delay-nya ketika digunakan untuk bermain game. Tapi jika digunakan untuk melihat film atau sekedar menonton YouTube, sudah termasuk cukup oke kok. Contohnya adalah sebagai berikut.
Lalu bagaimanakah dengan kualitas mikrofonnya? Ternyata untuk mic-nya ini sendiri sudah terbilang cukup lumayan kok, meskipun agak mendem, tapi masih bisa terdengar dengan bagus dan jelas. Contohnya adalah sebagai berikut. Halo, cek 123, ini adalah hasil rekaman mikrofon dari Acom AirDots T1. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah saya melakukan pengetesan, memang setelah saya dengarkan kembali, suaranya ini agak cenderung mendem ya, kayak ada sesuatu yang tertutupi untuk bagian frekuensi suaranya. Jadi suara yang dihasilkan tidak bisa maksimal karena agak sedikit mendem. Tapi saya rasa juga untuk kualitas suaranya ini juga tidak jelek juga, masih bisa didengarkan dengan jelas dan untuk stabilan koneksinya juga bisa dibilang oke. Jadi saya rasa memang di harganya yang cuma Rp100.000, untuk kualitas suara yang dihasilkan sudah bisa dibilang lumayan bagus. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk durasi pemakaian dari TWS-nya sendiri. Sepengalaman saya menggunakannya adalah sekitar 3-4 jaman untuk sekali pemakaian. Ya masih termasuk terbilang masih lumayan oke kok. Untuk sinyalnya ini sendiri ya memang tidak terlalu bagus, tapi masih termasuk kuat asalkan di bawah 10 meter dan tidak terhalang oleh tembok. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dimiliki? Jika teman-teman memang mencari kualitas suara, memang saya tidak merekomendasikan TWS di bawah 200-an. Tapi jika teman-teman mencari TWS yang murah di harga 100-an dengan kualitas yang bisa dibilang lumayan oke, maka Acom AirDots TWS T1 ini adalah pilihan yang mantap. Daripada memilih merek abal-abal yang kadang agak nggak jelas untuk kualitasnya, dan nanti malah mendapatkan produk yang gagal yang ujung-ujungnya buang-buang duit aja, mending milih brand yang memang sudah terjaga dari segi kualitasnya. Kalau mau sedikit upgrade mungkin bisa memilih dari Baseus Hancock WM01 di harga 160-an. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.